netizen kita tuh cukup rewel tuh kalau mereka membandingkan dengan penampilan di kualifikasi Piala Dunia. Tentu kita berharap pada si Marcelino yang dimainkan di belakang striker itu menjadi pusat kreativitas ya, tapi ternyata jadi kita berharapnya semifinal lawan Malaysia nih. Iya, semifinal lawan Malaysia. Supaya seru aja kan. Ya, ya. Itu pun kalau Malaysia lolos tetap. Kalau Malaysia lolos. Halo Bolaneters, jumpa lagi di Bareng Bola bersama saya Andre dan saya Asad. Karena main bola itu barengan, yang sendirian itu Timnas Thailand. Wah, kenapa itu kok Timnas Thailand, Mas Asad? Karena Thailand ini di matchday pertama Piala AFF 2024 terlihat paling jago. Menangnya 10-0. Yang lain nggak ada yang cetak di atas 5 gol itu nggak ada. Cuma Thailand. Thailand kayak dia itu paling jago sendirian gitu. Thailand mengajar Timor Leste ya. Main di kandangnya Timor Leste, tapi mainnya di Vietnam karena stadionnya Timor Leste belum layak, belum proper, belum standar. Ya. Jadi Timor Leste kandang rasa tandang ya. Betul. Dan itu pun diajar 10-0 oleh Thailand. Calon kuat juara Piala AFF. Betul. Nah, sehari setelahnya ya, atau sehari setelahnya Timnas Indonesia bermain melawan Myanmar ya, di Yangon. Mainnya di Yangon di Myanmar. Dan untungnya kita menang dengan skor 1-0. Ya. Betul. Yang mencetak gol adalah Asnawi Mangkuala memaksa kiper lawan mencetak gol bunuh diri ya, on goal. Kita belum lihat laporan pertandingannya ya, tapi kalau di situs resminya AFF ini on goal gitu. Ada dua-duanya. Ada Asnawi, tapi ada on goalnya juga. Emang lucu ini. Nggak tahu mana AFF, apakah mereka belum menentukan atau gimana? Ada dua-duanya. Ya mungkin karena ya kemarin kan waktu main kan emang yang viral tuh termasuk salah satunya kan perangkat pertandingannya ya. Betul. Nah, katanya sih agak kacau kata netizen. Netizen kita agak kacau. Bahkan nentuin gol pun kacau bisa mereka. Ini siapa yang bikin gol ya, Asnawi atau bunuh diri gitu ya. Nah, kita ulas sedikit pertandingan melawan Myanmar kemarin. Pelatih seperti yang kita semua tahu, tim ini dipimpin langsung oleh pelatih senior ya, oleh Sintayong, oleh coach Sintayong, dan menurunkan pemain timnas U22. Timnas senior tapi didominasi pemain U22 gitu. Judulnya tetap timnas senior. Cuma diisi oleh didominasi pemain U22. Dan sebagian besar pemain Liga 1 ya. Betul. Pemainnya. Nah, kemarin sih kalau kita lihat pertandingannya sih Coach Sin, kalau kita lihat sekilas dari formasi itu menurunkan ciri khas formasi 3 back yang sama seperti di tim senior. Betul ya. Betul sekali, 3 back dengan 2 striker kemarin tapi ya. Babak pertama 2 striker, yang babak kedua diubah jadi 3-4-3. Nah, itu kalau menurut pandangan Mas Asad dengan formasi itu dulu deh. Kita bahas formasi dulu. Kemarin bagaimana tuh kelihatannya itu? Kalau kita lihat harusnya ini bukan formasi ya, harusnya bukan sebuah masalah yang besar ya, karena kita bahas 3 pemain yang ada di posisi back tengah ya. Yang pertama Ferrari, yang kedua Kadek Arel, yang satu Donitri. Si Ferrari ini kan sudah familiar dengan taktiknya Sintayong karena sudah sering ikut tim senior dan pernah juga di tim U20. Lalu Kadek Arel main di timnas U19 sama Indra Safri, mainnya juga 3 back juga di Piala AFF U19 kemarin. Donitri juga harusnya familiar karena walaupun posisi aslinya bukan di back tengah, tapi di Persija maupun di timnas U19 itu mainnya juga 3 back. Jadi harusnya ini bukan formasi yang asing bagi mereka, tapi mungkin ada detail-detail peran yang membuat di awal-awal laga ini ketiganya kayak terlihat kaku gitu loh. Kaku gitu ya? Iya, mungkin ada detail yang berbeda dari Sintayong sama di pelatih-pelatih yang sebelumnya. Mungkin itu saja sih. Iya. Tapi kan tujuan formasi 3 back ini kan kalau defensif kan jadi 5 gitu ya. Jadi 5 ya. Nah, tujuannya kan untuk memperkuat pertahanan. Gitu. Nah, persoalannya kan kita ini main formatnya ini turnamen. Turnamen itu pertahanan memang penting ya, tapi kita harus cetak gol. Nah kan kalau turnamen kan karena turnamen itu berjalan singkat ya, paling 1 bulan, dan kita harus mencetak gol sebanyak mungkin. Mainnya kayak rally gitu, bukan maraton yang panjang gitu, enggak. Harus gas terus. Nah, kalau melihat kemarin dengan formasi tersebut, lini depan seperti apa nih Mas? Kalau lini depan, kalau yang babak pertama ya, jujur memang masih bisa dibilang agak tidak maksimal lah. Ya.
kan duetnya Hoki Caraka sama Arkan Kakak. Arkan Kakak 17 tahun, pemain debutan termuda nih di timnas Indonesia, cetak rekor dia. Duet ini memang harus diakui tidak berjalan optimal. Awalnya tentu kita berharap pada si Marcelino yang dimainkan di belakang striker itu menjadi pusat kreativitas ya, tapi ternyata entah lapangannya yang terlalu jelek jadi aliran bolanya nggak lancar, atau memang koneksi pemain Indonesia yang kurang oke sehingga pola serangannya itu agak tidak maksimal itu di babak pertama. Tapi babak kedua ada perbaikan setelah masuknya Victor Detan sama Rafael, kemudian Marcel ditarik agak ke belakang, jadi dia lebih leluasa untuk distribusi bola. Babak kedua lebih oke sih secara permainan. Nah, kalau kita lihat skuad kemarin sih di starting 11 kemarin, mau nggak mau nama Marcelino ini paling menonjol nih. Paling menonjol ya, harus diakui. Dia capsnya paling banyak lah. Capsnya paling banyak Arhan. Arhan sama Asnawi, setelah itu baru Marcelino. Nah, kan Marcelino diharapkan menjadi bintang lah ya, menjadi kreator lah. Apalagi kan sekarang dia main di Inggris kan, di Oxford United, dan dia di tim senior pun jadi langganan dipanggil oleh pelatih Sintayong. Iya, betul. Nah, itu kemarin kalau melihat pergerakan Marcelino melawan Myanmar ini seperti apa ini, Mas Ustaz? Kalau dibanding penampilan di tim senior ya, memang Marcel terutama yang kemarin lawan Arab Saudi ya. Iya. Itu kalau dibandingkan memang beda jauh ya. Beda jauh. Lawan Arab dia bagus banget. Bagus banget ya. Kembali ke yang tadi, apakah ini faktor lapangannya yang membuat pergerakan Marcel dan aliran bolanya belum maksimal, atau memang koneksi sama rekan-rekannya belum dapat? Karena mereka kumpulnya ini kan cuman sekitar 1 pekan lebih dikit lah. Terus sekali uji coba lawan Bali United itu pun bukan yang Bali United yang benar-benar serius ya, karena Bali United kan juga dalam tahap kompetisi kan. Artinya mereka juga nggak mau nih pemain intinya cedera, kelelahan atau apa karena uji coba ini. Jadi mungkin 2 laga awal timnas Indonesia itu setelah lawan Myanmar kan lawan Laos ya. Ini sebagai untuk pematangan tim ini lah. Baru bisa menemukan chemistry-nya atau saklarnya nih baru dinyalain di pertandingan ketiga dan selanjutnya. Mungkin seperti itu mungkin. Tadi sebenarnya disinggung sedikit oleh Mas Asad, sebentar lagi di matchday kedua kita akan berhadapan dengan Laos di Manahan ya. Kita main kandang dengan Laos di Manahan Stadium. Lalu kita akan tandang ke Vietnam di matchday 3 tanggal 15 dan kita akan main kandang lagi melawan Filipina tanggal 21 Desember. Nah, seperti yang Mas Asad singgung tadi, mungkin kita butuh 2 match awal untuk pemanasan lah istilahnya. Dalam tanda petik pemanasan dulu lah ya. Berarti ada kemungkinan nggak starting 11-nya berubah di matchday kedua besok lawan Laos ya? Di atas kertas Laos ini kan tim bisa dibilang paling paling lemah harusnya menang gitu ya. Yang harusnya mudah lah bagi Indonesia untuk menang. Jadi kesempatan rotasi itu sepertinya ada di matchday 2. Pemain-pemain yang mungkin belum dimainkan di pertandingan lawan Myanmar kayak Mikel Tata, lalu Ronaldo Kuateh kan masuk menit-menit akhir. Nah, mungkin itu bisa dikasih menit bermain terlebih dulu supaya supaya mendapatkan feeling ke pertandingan, ke turnamen itu kan juga penting kan. Betul. Nah, siapa tahu pas nanti lawan Vietnam atau lawan Filipina atau bahkan kalau lolos ke semifinal dan final itu semua pemain itu dalam kondisi siap untuk bermain karena di awal sudah dapat kesempatan bermain. Ini kesempatannya tinggal lawan Laos sih untuk dirotasi dan menampilkan pemain-pemain yang mencari bentuk terbaiknya. Dan memang kemarin di internet netizen kita tuh cukup rewel tuh kalau mereka membandingkan dengan penampilan di kualifikasi Piala Dunia di tim senior, dan itu memang kerasa beda jauh sih. Kerasanya beda jauh meskipun pelatihnya sama, tapi kan materi pemainnya beda ya. Jadi mungkin butuh waktu. Cuma kita juga harus bersabar juga. Karena match terpenting bagaimanapun nanti akan adalah match ketiga. Mulai match ketiga. Match ketiga melawan Vietnam di kandangnya Vietnam. Kita akan main tandang. Dan perlu diingat ada 2 slot ya untuk lolos ke semifinal. Juara grup dan runner up grup. Dan di grup sebelah kita harus siap melawan Thailand lah, seperti langganan juara Piala AFF. Langganan juara ya. Kalau skenarionya Indonesia ini lolosnya sebagai runner up grup B, berarti ketemunya kan Thailand.
Thailand kemungkinan besar jadi juara grup A lah ya. Itu kemungkinan juara grup. Berarti kan akan ketemu Thailand. Tapi kita berharapnya Indonesia ini lolosnya sebagai juara grup B. Ya. Dan nanti ketemunya Malaysia. Nah, tadi kan kita bahas match D2 lawan Laos itu katakanlah untuk membentuk tim. Iya. Nah, tetangga kita atau yang satu grup dengan kita Vietnam di match D1 menang 4-1. 4-1 ya. Ya. Nah, di match D ketiga nanti meskipun masih jauh ya, masih ada match D2. Kalau menurut gambaran Mas Asad, peluang kita melawan Vietnam seperti apa? Vietnam kalau lihat pertandingan lawan Laos babak pertama kan mereka juga kesulitan ya. Ya. Artinya tim ini juga masih sama-sama adaptasi lah. Walaupun mereka persiapannya bagus banget. Mereka TC di Korea Selatan 2 pekan lalu dicoba di sana 3 kali selalu menang. Pemain-pemainnya juga dalam kondisi bugar karena 2 minggu atau 3 minggu sebelum Piala AFF ini liganya diliburkan. Oh gitu. Iya. Jadi mereka bisa full tim dan dapat ada penyerang naturalisasi, tapi kabarnya baru bisa main tanggal 20 setelah tanggal 20. Jadi lawan Indonesia mungkin masih absen si Rafael Son itu. Tapi secara kualitas ya Vietnam akan tetap menjadi Vietnam ya. Mereka ini kan tim yang secara kolektivitas itu sangat kuat gitu loh. Iya. Walaupun misalnya individu kayak Nguyen Huang Hai kan sekarang udah jarang main ya. Dulu kan wonderkid tapi sekarang udah mulai tersisih. Tapi kekuatan utama Vietnam itu adalah kolektivitas timnya itu oke banget gitu. Nah, bagaimana peluang Indonesia? Ini yang akan menarik dan penentunya akan terjadi di pertandingan sebelumnya ya lawan Laos ya. Apakah Indonesia bisa menemukan momentum positif yang membangun kepercayaan diri untuk bisa menang lah di kandang Vietnam ya, menang lah harusnya ya, karena 3 pertandingan sebelumnya kan kita menang terus lah. Ya kita menang harusnya terus. Memang tim senior tapi ya tim senior ya. Utama lah intinya. Nah kalau kita lihat pertandingan kemarin kan Sintayong pelatih Sin ini juga bereksperimen nih dengan pemilihan posisi pemain nih. Banyak banget ya. Kayak Amorim dia. Pelatih Sintayong mirip Ruben Amorim yang lagi mencari-cari gitu. Lagi mencari-cari komposisi terbaiknya. Dan yang paling mencolok adalah pertukaran posisi Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Ya. Dan uniknya 2 pemain ini berkontribusi langsung terhadap gol kan berawal dari lemparan jauh. Pratama Arhan, Asnawi memaksa kiper lawan mencetak gol bunuh diri. Nah kemungkinan 2 pemain ini kan istilahnya mereka lebih sering di tim senior ya. Pemain kunci ya. Pratama Arhan, Asnawi dan Marcelino. Ya. Nah kalau menurut gambaran Mas Asad lawan Laos dan lawan Vietnam, apakah seharusnya 3 pemain ini starter lagi? Atau kan kemarin kan Asnawi nggak starter ya? Iya kemarin Asnawi. Lawan Myanmar kan Asnawi nggak starter. Lawan Laos dan lawan Vietnam, apakah pelatih Sintayong akan mengutak-atik formasi lagi atau udah gimana nih? Ya. Kalau utak-atik itu pasti ya. Cuman harapannya itu adalah ada 4 ya, ada 5 sebenarnya pemain yang jadi kunci ya. Di belakang ada Ferrari, lalu ada Asnawi Arhan, Marcel sama Rafael Strike. Nah harapannya sih 5-5-nya bermain sejak menit awal. Nah nanti katakanlah babak pertama lawan Laos itu bisa cetak 2 gol gitu. Itu kan lebih memudahkan rotasi di babak kedua. Bisa menyimpan energi mereka untuk lawan Vietnam. Nah kenapa si Asnawi sama Arhan ini penting untuk dimainkan sejak menit awal? Ya untuk membangun chemistry juga. Karena mereka kan dimainkan di posisi yang berbeda. Asnawi yang biasanya di kanan main di kiri, lalu Arhan yang biasanya di kiri main di kanan gitu. Mungkin butuh penyesuaian. Mungkin mereka terbiasa bermain di posisi itu ya, bermain di posisi yang berbeda. Tapi rekan-rekannya kan juga butuh penyesuaian dengan karakter mereka juga. Jadi harusnya dimainkan lah sejak harusnya lawan Laos dan lawan Vietnam. Babak kedua baru rotasi pemain-pemain yang kayak Mikel Tata, lalu Ronaldo Kuate atau siapa yang di pemain tengahnya bisa diotak-atik loh. Kembali lagi ke pertandingan Laos, Vietnam dan Filipina di fase grup. Ada 3 lawan lagi. Nah, kita mundur sedikit nih soal status Piala AFF ini. Kan semenjak timnas Indonesia sering langganan di kualifikasi Piala Dunia, main di situ. Sejak kalau kata netizen itu level kita di Asia. Sejak level kita kan di Asia kan, sudah bukan level ASEAN lagi. Gitu. Cuma kan
masih ada aja yang sebagian yang gerundel ini istilahnya, yang protes karena kita belum pernah nih juara AFF. Belum pernah juara ya. Ya, pencapaian terbaik kan runner up ya. Runner up 5 atau 6 kali. Dan itu terlalu sering itu. Nah, mau nggak mau pasti akan ada yang protes nih ketika Piala AFF dengan skuad ini kita andai kata nggak sampai juara lagi. Nah, kalau menurut pandangan Mas Asad, melihat tim-tim lain nih, Vietnam dengan skuad yang lebih oke, Thailand juga lebih oke itu. Itu seperti apa sih peluang juaranya nih? Kalau kita lihat dari pertandingan awal ini ya. Peluangnya timnas Indonesia. Peluangnya timnas Indonesia. Sebenarnya Indonesia hampir tim lain juga hampir sama ya, kecuali Vietnam ya. Vietnam full memang tim full tim ya. Thailand juga mulai rotasi walaupun yang turun tetap tim terbaiknya ya. Tapi ada beberapa pemain mudanya yang dimainkan dan pemain seniornya kayak Canatip, lalu Sarah Yuyen, Terasil, kemudian Teraton, Bunmatan juga kan nggak main kan. Cuman ya Thailand tetap Thailand kalau di level ASEAN gitu. Terus bagaimana peluang Indonesia? Ya realistis saja lah kita. Kalau saya coba merangkum apa yang dikatakan oleh orang-orang yang terhubung dengan timnas ya, Erick Thohir, Ketua PSSI, lalu Pak Marji, manajer timnas, lalu Sinteyong. Targetnya adalah lolos ke final. Lolos ke final. Lolos ke final, bukan juara ya. Lolos ke final dulu. Kenapa lolos ke final? Karena tim ini disiapkan untuk 2 ajang di tahun 2025. Yang pertama kualifikasi Piala Asia U23 2026. Piala Asia U23-nya 2026 tapi kualifikasinya 2025. Kan yang tahun lalu kan yang awal tahun ini kan kita lolos semifinal tuh. Yang kalah sama Irak itu di perebutan tempat ketiga. Lalu yang satu lagi di SEA Games 2025. SEA Games kan kita juga dapat emas di edisi sebelumnya. Yang lawan Thailand yang itu yang pukul-pukulan itu. Nah, targetnya adalah di 2 ajang itu. Jadi kalau kemarin saya nulis artikel nih ya, Piala AFF ini bagi timnas Indonesia kayak batu loncatan aja. Batu loncatan untuk kedua target itu. Jadi pemain-pemain muda ini dimatangkan di Piala AFF untuk 2 target utama itu. Jadi kita tetap berharap yang terbaik ya. Berharap yang terbaik. Cuma kita harus ingat bahwa tim ini tim yang sedang dibentuk, tim yang sedang digodok lah istilahnya, untuk target jangka panjang seperti itu ya. Nah, itu tadi bahasan singkat kita tentang pertandingan kemarin dan 2 pertandingan ke depan. Kemungkinan kita akan bicara lagi setelah pertandingan lawan Vietnam. Ya, kita lihat gimana kondisinya nih. Apakah kita menyapu bersih dengan 2 kemenangan atau gimana? Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu ya. Jadi kita berharapnya semifinal lawan Malaysia nih. Semifinal lawan Malaysia. Supaya seru aja kan. Ya. Itu pun kalau Malaysia lolos tetap. Kalau Malaysia lolos. Kemarin cuma imbang 2-2. Siapa tahu yang lolos Kamboja atau Singapura. Kemarin dia cuma imbang 2-2. Jadi grup sebelah pun yang paling oke Thailand lah. Thailand udah masuk final gitu. Nah, itu tadi bahasan singkat soal kiprah timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Di pertandingan pertama kita menang 1-0 lawan Myanmar dan semoga kita bisa menyapu bersih 3 pertandingan berikutnya. Amin. Saya Andre. Saya Asad. Sampai jumpa di video berikutnya.